Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yolanda Wanda Pramesti Monika NIM 160 sebagai pemateri pertama, Ajeng Sulistiani NIM 175 sebagai pemateri kedua, dan Arif Fauzizah Aulia sebagai pemateri ketiga. Kami akan membawakan materi tentang hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Rasulullah SAW. Rasulullah diberi keistimewaan berupa watak dan kepribadian luhur yang baik. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karim. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang patut kita teladani. Kepribadiannya amatlah luhur. Beliaulah figur umat pembawa syafaat hingga akhir zaman. Rasulullah juga berkehendak agar setiap mukmin menjalani kehidupannya dengan meneladani beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Adapun sifat dan sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita contoh, antara lain yang pertama kejujuran, takut terhadap Allah, tidak sombong, sopan santun, taat beribadah, dan lain-lain. Yang kedua tentang hadis tentang akhlakul karimah Rasulullah. Sesungguhnya aku, Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim berarti semakin kuat imannya. Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah. Hadis tentang sohibul ibadah Rasulullah. Beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara kunci-kunci rizki. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu jika tidak kalian lakukan. Niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Nabi SAW dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang beribadah kepadanya sepenuhnya dengan dua hadiah, sebaliknya mengancam bagi yang tidak beribadah kepadanya dengan sepenuhnya dengan dua siksa. Adapun dua hadiah itu adalah Allah mengisi hati orang yang beribadah kepadanya sepenuhnya dengan kekayaan serta memenuhi kebutuhannya. Sedang dua siksa itu adalah Allah memenuhi kedua tangan orang yang tidak beribadah kepadanya sepenuhnya dengan berbagai kesibukan, dan ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga ia tetap membutuhkan kepada manusia. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ajeng. Saya Ajeng Sulistiani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hadis tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW laisa bittawilil ba'in wala bil qasiri wala bi abyadi amhaqi wala bi adami wala bil ja'dil qatati wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun.
Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Diriwayatkan oleh Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abdi Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut diterangkan sebagaimana kriteria bentuk tubuh Rasulullah, yaitu beliau bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun juga tidak pula pendek, dan kulitnya tidak putih bule juga tidak sawo matang, dan rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Kemudian pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Selanjutnya yaitu tawadu Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la tutaruni kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebihan memuji dagu sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, oleh sebab itu panggillah Abdullah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi dan sebagainya. Mereka menerima dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tawadu yaitu perilaku manusia yang punya watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh atau merendahkan diri, agar tidak kelihatan sombong, angkuh, congkak, besar kepala atau kata-kata lain yang sebenarnya dengan tawadu. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, manusia termulia yang diutus Allah ke tengah-tengah kita selaku umatnya. Keelokan lahir dan batinnya pun sungguh membuat kita semakin rindu kepada beliau. Rasulullah tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan karena beliau memiliki sikap tawadu, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis tersebut. Rasulullah melarang kita untuk tidak memujinya secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Demikianlah Rasulullah SAW, seorang hamba utusan Allah sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Beliau senantiasa bersifat tawadu dan bertaubat kepada Rabb-Nya. Selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Ari Fauzizah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ari Fauzizah Aulia ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh presentator nomor 2, yaitu hadis tentang rambut Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bara bin Azib. Kana Rasulullah SAW marbu'an ba'idama bayinar min kabayin, wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaih. Rasulullah SAW adalah seorang berbadan sedang. Kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya lebat sampai daun telinga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lam yakum bil jardi wala bisabti, kana yablughu sya'irahu syahmata udhunai. Artinya, rambut Rasulullah SAW tidak terlalu keriting, tidak pula kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Selanjutnya, hadis tentang cara bersisir Rasulullah SAW. Nahi Rasulullah SAW ayani tari juli ila ghiyan. Artinya, Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali sekali-kali. Diriwayatkan oleh Muhammad Bashar dari Yahya bin Sa'id, dari Hisham bin Hasan, dari Al-Hasan Basri yang bersumber dari Abdullah bin Muhafah radhiyallahu an. Yang dilarang ialah bersisir layaknya wanita pesolek. Abdullah bin Mughafah radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah SAW yang masyhur. Ia adalah salah seorang peserta Baitus Sajarah, wafat pada tahun 60 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 57 Hijriah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.